Welcome back to my YouTube channel Lina Erlian. Sekarang kali ini kita mau ngebahas apa sih? Mungkin lebih kepada kita akan ngebahas lebih pilih mana sih prodi yang nggak terlalu diminatin tapi di kampus wow, atau prodi yang diminatin tapi di kampus yang B aja atau yang biasa aja. Nah, sedikit nih di kalangan remaja, di kalangan anak-anak SMA yang hanya mementingkan gengsi daripada esensi gitu untuk memilih studi lanjutan setelah lulus SMA. Nah, apakah salah tentang sebuah gengsi itu? Tentunya tidak salah. Tapi jika hanya terobsesi dengan sebuah kampus yang wow atau yang terbaik saja, tapi tidak dengan diimbangi prodi yang kita minatin, apa jadinya? Tentunya akan menjalani hari-hari kita di prodi tersebut, di kampus tersebut, karena apa yang kita pelajari bukan terletak pada kampusnya, tapi terletak pada prodi apa yang kita pelajari. Lalu bagaimana menyikapinya? Yang pertama adalah ketika kalian mengorientasikan kampus wow, saya pengen masuk di kampus yang wow, tapi prodi yang saya ambil di kampus wow ini tidak diminati. Apa yang terjadi? Pertama, ketika menjalani studi dan kalian menghadapi kesulitan atau menghadapi kendala, kalian akan cenderung bosan, jenuh, dan mudah menyerah. Ini sering banget terjadi. Karena kenapa? Karena pada saat kalian masuk di kampus wow ini, prodi yang dipilih bukan prodi yang diminati, sehingga kalian tidak ada passion, tidak ada minat, tidak ada keinginan untuk belajar prodi tersebut. Dan ketika menghadapi kendala sedikit, kalian akan cenderung lebih bosan dan lebih, aduh susah banget sih, aduh dari apa saya nyerah aja ya, gitu. Kebanyakan seperti itu yang terjadi. Kedua, ketika realita tentang gambaran kampus ternama tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kebanyakan remaja akan cenderung kecewa dan menurunkan semangat studinya. Kenapa? Karena gini, banyak kasus-kasus yang terjadi ketika kalian memilih prodi. Saya yang penting PTN negeri dengan grade ternama 10 PTN terbaik di Indonesia, dengan tak peduli dengan prodi apa yang nanti saya ambil. Dan ketika saya mengekspektasikan, wow keren nih alma mater ini, wow keren nih ketika saya bisa menjadi mahasiswa di universitas ini. Tapi pada saat kalian mengalami atau belajar studi di sana, di kampus yang wow, dikatakan wow, ternyata ekspektasinya tidak sesuai, realitanya tidak sesuai dengan ekspektasi, tentunya kalian akan, aduh kayaknya males deh. Sekalipun itu kampusnya wow gitu, tidak menutup kemungkinan akan terjadi yang namanya penurunan motivasi belajar gitu, karena tadi kecewa dengan gambaran realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Kalian sudah membayangkan, keren nih kalau misalnya jadi mahasiswa di universitas ini, keren nih kalau misalnya jadi mahasiswa di universitas ini, tapi prodi yang kalian ambil tidak sesuai dengan passion dan apa yang kalian minatin. Selanjutnya adalah yang terjadi ketika kalian dihadapkan dengan prodi yang sejak awal kurang diminati. Setiap ada barier atau hambatan yang kalian lalui, sekalipun untuk orang yang mungkin masuk di prodi tersebut suka, mungkin hambatan itu adalah hambatan kecil gitu, tapi buat kita yang nggak suka banget sama prodi itu, mungkin barier itu akan kalian anggap besar, masalah besar gitu. Dan biasanya remaja akan cenderung berpikir, sepertinya saya salah jurusan deh, sepertinya saya salah masuk nih, saya salah milih prodi nih. Akhirnya berpikir seperti itu.
Dan apa yang terjadi? Kebanyakan dari mereka yang tidak kuat atau merasa menyerah atau kurangnya adversity quotient atau daya juang mereka untuk mempertahankan studi di prodi tersebut, akhirnya menyerah. Ya udahlah, nggak usah lah, saya nggak usah dilanjutin lagi lah gitu, karena prodi ini, jurusan ini tidak sesuai dengan diri saya. Padahal awalnya adalah orientasinya remaja ini memilih bukan prodinya, bukan prodi yang diminatin, tapi kampusnya yang dikatakan wow atau keren di mata anak-anak zaman sekarang. Dan yang terakhir, mungkin ketika kita menjalani setengah hati apapun itu, mungkin terlepas dari kita menjalani kuliah atau menjalani pembelajaran di prodi atau jurusan tertentu, kita menjalani sesuatu yang namanya tidak kita minatin, yang tidak kita sukai, tentunya kita akan merasa itu sangat berat buat kita lalui. Kenapa? Karena kita pada awalnya itu kita nggak suka, kita nggak minat. Sesuatu yang tidak kita minatin, sesuatu yang tidak kita sukai, itu akan menjadi sesuatu yang menjadi beban untuk kita, dan itu akan sulit untuk dihindari gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir, berkaitan dengan prodi yang tidak diminati meskipun itu di kampus wow, ketika kalian lulus, sekalipun kalian bertahan untuk bisa sampai lulus 4 tahun, dan kalau kalian nggak komitmen dan konsisten untuk oke, saya mau menyelami prodi yang tadinya saya nggak minatin jadi saya minatin, kalau kalian nggak bisa struggle untuk itu, kalian akan cenderung menghadapi kesulitan atau barrier pada saat kalian lulus. Pada saat kalian lulus kemudian mencari pekerjaan atau kalian akan berkarir di bidang apa, kalian akan menghadapi diri sendiri, dilematis antara saya mau kerja di sini yang sesuai dengan prodi saya, tapi saya tidak terlalu minat karena belajar di kuliah aja saya nggak terlalu suka, apalagi saya menjadikan ini sebagai profesi gitu. Atau mungkin saya mau jadi apa nih setelah lulus dari prodi ini, padahal pada saat kuliah aja saya prodi ini nggak terlalu saya minatin, dan saya pun kurang memahami bidang ilmu ini gitu, walaupun kalian sampai lulus sarjana atau diploma seperti itu. Jadi ini beberapa hal yang mungkin sangat riskan ketika kalian orientasinya adalah memilih prodi bukan yang diminatin, tapi berorientasi pada kampus yang dikatakan wow, keren gitu. Bagaimana ketika kalian orientasinya prodi yang diminati, meski kampusnya B aja atau biasa aja? Pertama, ketika kalian menghadapi kesulitan dalam belajar, tentunya kalian akan lebih survive dan struggle untuk bisa menghadapi kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi. Karena apa? Karena dari awal kalian minat, karena kalian suka dengan prodi yang dipelajari selama proses perkuliahan. Dan ini akan menjadi fase-fase dimana menurut orang yang nggak suka itu berat, menurut orang yang menyukai prodi ini atau orientasinya prodi yang diminatin, ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Sekalipun itu adalah kesulitan, itu akan dianggap tantangan gitu, dan bagaimana kita bisa keluar dari tantangan itu gitu. Nah, kemudian meskipun kampusnya B aja atau biasa aja, kadang kan kebanyakan anak ini gengsi dengan melihat kampus PTN baru, atau ibaratnya PTN yang belum lama, belum punya nama, walaupun dia perguruan tinggi negeri tapi belum punya nama, atau gedungnya mungkin B aja atau apalah, kalian memandang dari segala sudut sisi kekurangannya. Kampusnya B aja, penyesuaian lingkungannya akan lebih berproses pada minat. Jadi kalian akan lebih mengabaikan yang namanya fasilitas atau mungkin image dari kampus biasa aja gitu kan, atau ini PTN masih baru, mungkin dari segi yang lain-lainnya kalah sama yang PTN-PTN yang dengan grade 3 besar di Indonesia atau 10 besar di Indonesia. Tentunya kalian akan menyampingkan itu, tapi lebih proses orientasinya adalah gimana saya bisa menyelesaikan studi dengan baik, dengan tepat waktu, dan lulus dengan nilai yang terbaik. Itu orientasinya gitu. Dan sehingga ketika kalian minat dengan prodinya, kalian akan lebih
menerima lingkungannya, lebih menerima PTN-nya, atau lebih menerima kampus yang B aja itu, lebih kepada kalian fokus pada prodi yang kalian ampuh gitu. Karena perkuliahan itu dijalani bukan pada kampusnya yang keren, wow dan sebagainya, tapi pada prodi yang kalian minati. Karena 4 tahun kalian akan bersama-sama dengan prodi yang kalian minati, bukan bersama dengan kampusnya. Kampus itu adalah rumahnya, sedangkan prodi itu adalah diri kalian yang nantinya kalian harus benar-benar selami, pahami, dan mengetahui dalam-dalamnya, seluk-beluknya tentang diri kalian, yaitu prodinya gitu. Dan kemudian karena pada dasarnya prodi yang dijalani itu diminati, kecenderungan individu atau seseorang atau remaja untuk belajar dan bisa menunjukkan yang terbaik di prodi tersebut itu akan sangat memungkinkan gitu. Target menyelesaikan studinya ada di mind mapping, kemudian wishlistnya ada nih, saya setelah lulus mau jadi apa, setelah lulus saya mau mengabdikan diri kerja di mana, itu tentunya akan sudah ada di bayangan kalian gitu. Itu kalau orientasinya adalah prodi yang diminatin ketimbang kampus yang wow gitu. Tapi bagaimana Bu? Tapi bagaimana Bu kalau misalnya memang kan orang masih memilih orientasinya kampus wow ketimbang prodi yang diminatin. Perkara prodi yang diminatin atau enggak itu urusan belakangan, yang penting masuk kampus wow dulu gitu. Balik lagi kepada pilihan kalian masing-masing, karena pilihan itu kalian yang menjalani. Jadi itu balik lagi ke diri kalian mau orientasinya seperti apa. Tapi tadi seperti yang Ibu temukan di beberapa kasus, ketika seseorang atau remaja lebih mementingkan gengsi daripada esensi makna hidup yang kalian nanti mau pilih, itu cenderungnya seperti itu gitu. Tapi balik lagi, bukan berarti orientasinya kampus wow itu tidak baik, tapi lebih kepada karena ketika kalian memilih untuk melanjutkan studi, yang paling utama untuk dipilih atau untuk diperhatikan adalah prodinya dulu, prodi yang diminatin. Perkara masalah PTN, insya Allah di mana aja, karena kampusnya atau universitasnya adalah wadahnya saja, tapi yang lebih esensial itu adalah di dalamnya prodinya. Kalian belajar nanti menjadi seseorang yang ahli di bidang tersebut. Kalian akan belajar di mana kalian akan berproses pada jenjang karir kalian setelah lulus dengan prodi tersebut gitu. Kalian bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kalian pelajari di perkuliahan setelah lulus itu bagaimana. Kalau kaliannya saja tidak meminat dengan prodi yang dipelajari selama kalian kuliah gitu. Nah mungkin seperti itu. Dan mungkin pesan Ibu satu ya, yaitu mungkin gini, kita dimanapun, sekalipun kita di kampus yang B aja, tapi kita memilih prodi yang kita minatin, benar-benar kita minatin dan kita tekunin, dan itu jadi bidang yang memang kita amalkan ilmunya, insya Allah kalian bisa jadi orang yang bermanfaat. Tapi akan beda ceritanya ketika kalian orientasinya universitas yang wow atau yang keren, tapi prodinya nggak diminatin, dan kalian tidak bisa menghadapi barier-barier yang kalian alami ketika kalian kuliah. Kalian akan sulit untuk bisa survive gitu. Jadi intinya orang sukses itu nggak harus dari kampus yang wow, mungkin kampus biasa aja tapi dia tekun, atau kampus biasa aja, kampus sekalipun kampus itu belum punya nama, tapi dia bisa mengaplikasikan ilmu yang dimilikinya, dia bisa menghayati ilmu-ilmu yang dipelajari selama perkuliahan dan bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan. Insya Allah kita bisa jadi orang yang bermanfaat gitu. So untuk kalian yang mau menentukan pilihan harus benar-benar diperhatikan dan pertimbangkan dengan baik. Karena untuk menjadi orang sukses bukan sekedar tentang di mana kamu belajar, tapi tentang bagaimana kamu bisa belajar apapun tempatnya, tapi dapat memberikan sesuatu yang positif dan bermanfaat bagi banyak orang.
atau learning by doing gitu. Kita bisa belajar dimanapun tanpa memandang kita belajar di mana, tapi kita bisa memberikan sesuatu yang positif bagi orang-orang sekitar kita. Gitu. Oke, kalau gitu untuk sharing is caring kali ini tentang orientasi kampus wow atau prodi yang diminati, kita sudahi dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan mungkin yang tidak sependapat, atau semua pendapat itu adalah pilihan, tinggal tergantung kalian bagaimana Oke, kalau gitu sharing kali ini kita sudahi. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and